Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Kesatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman. Ibu-ibu yang kami hormati, menjadi seorang ibu itu bukan tugas kecil. Ia bukan sekedar peran, tetapi amanah yang sangat besar. Kita ini sering disebut dengan tiang negara, tapi sesungguhnya kita lebih dari itu. Kita adalah jantung rumah tangga. Kalau jantungnya sehat, maka rumah tangga akan hidup. Kalau jantungnya kuat, maka rumah tangga akan kokoh. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapa yang paling berhak mendapatkan bakti terbaik? Beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Sampai 3 kali, kemudian baru ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas kita dapat fahami betapa Allah dan Rasul-Nya memuliakan seorang ibu, bukan karena penampilannya, bukan karena jabatannya, tapi karena pengorbanan dan ketulusannya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan datang, seringkali justru ibulah yang paling sibuk, ibulah yang paling lelah. Orang lain fokus bisa tadarus, tapi kita masih fokus di dapur. Ketika orang lain bisa tenang iktikaf di masjid, kita masih mengiris bawang dan menyiapkan sahur. Kadang terlintas di dalam hati kita, kapan ya saya bisa mengkhatamkan Al-Quran seperti orang lain? Ibu-ibu, janganlah pernah merasa berkecil hati. Dalam Islam, melayani orang yang beribadah adalah ibadah itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ibu-ibu, bayangkan jika setiap hari kita menyiapkan buka untuk suami dan anak-anak kita. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan? Berapa banyak pahala Allah akan melipat gandakan? Setiap nasi yang kita masak, setiap air yang kita tuangkan, dan setiap lauk yang kita siapkan, semuanya akan bernilai ibadah jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dapur bukan sekedar tempat memasak, tetapi bisa menjadi mihrab bagi kita. Kompor bisa menjadi saksi kesabaran kita, dan lelah kita bisa menjadi pengukur dosa-dosa kita. Ibu-ibu yang kami hormati, Ramadan di rumah itu sangat ditentukan oleh suasana hati seorang ibu. Kalau ibu menyambut Ramadan dengan keluhan, anak-anak akan melihat puasa sebagai beban. Tapi kalau ibu menyambutnya dengan penuh senyuman dan semangat, maka rumah akan terasa seperti taman surga. Saat kita membangunkan anak sahur dengan lembut, maka pada hakikatnya kita sedang menanamkan keimanan. Saat kita mengajarkan mereka berbagi takjil, maka sesungguhnya kita sedang menanamkan empati. Saat kita berdoa di sela-sela memasak, ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang solih dan solihah. Saat itu doa seorang ibu sedang menembus langit.
Karena doa ibu bukanlah doa biasa. Ia lahir dari hati yang penuh cinta dan pengorbanan. Namun satu hal ibu-ibu yang perlu diingat, bahwa semuanya itu akan bisa bernilai tinggi ketika kita sertai dengan keikhlasan. Tanpa ikhlas, lelah kita hanya menjadi capek. Dengan ikhlas, lelah kita bisa berubah menjadi pahala. Tanpa ikhlas, pekerjaan kita terasa berat. Dengan ikhlas, pekerjaan terasa ringan dan membahagiakan. Oleh karena itu, marilah kita jaga lisan kita di bulan Ramadan ini. Jangan biarkan puasa kita ternoda oleh keluhan yang terus diulang. Jika terasa berat, bisikkanlah di dalam hati kita, ya Allah, ini untukmu. Niat yang lurus akan mengubah beban menjadi keberkahan. Ibu-ibu dharma wanita yang kami hormati, suami kita bisa hebat di kantor, anak-anak bisa berprestasi di sekolah, itu karena ada ibu yang selalu menjaga rumah dengan doa dan cinta. Memang tidak semua pengabdian kita terlihat, namun Allah melihat semuanya. Semoga Ramadan ini menjadikan kita ibu-ibu menjadi ibu yang lebih sabar, ibu yang lebih lembut, ibu yang lebih kuat dan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang wanita bukan pada seberapa tinggi ia berdiri di panggung, tetapi pada seberapa tulus ia menjadi jalan surga bagi keluarganya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.